Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping menoleh ke Zhang, penanggung jawab, dan berkata, Senior, saya tidak akan memasuki gua 10.000 pedang. Saya akan mengambil hadiahnya dan pergi sekarang. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Zhang, penanggung jawab, berkata dengan sedikit penyesalan. Gua 10.000 pedang adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para kultivator pedang. Meskipun kesempatannya besar, kau harus hidup untuk menikmatinya, kata Chen Ping sambil tersenyum. Setelah aku menyelesaikan masalah di Villa Pedang Ilahi, aku akan kembali untuk meminta saranmu. Zhang mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan meminta seseorang mengantarmu keluar melalui lorong rahasia, jauh dari mata dan telinga. Di luar kota suci pedang, ada makam pedang. Kau bisa pergi ke sana untuk berlatih. Karena kau tidak bisa memasuki gua 10.000 pedang, berlatih di makam pedang bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Terima kasih, senior. Chen Ping membungkuk. Setengah jam kemudian, Sekte Pedang dan kelompoknya meninggalkan kota yang ramai itu melalui jalan rahasia kota suci pedang. Berdiri di lereng bukit di luar kota, Chen Ping menoleh ke belakang dan melihat garis besar kota suci pedang berangsur angsur kabur diterpa matahari terbenam. Chen Ping, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Mo Chen. Chen Ping melihat ke arah barat, aku ingin pergi ke makam pedang dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Namun, makam pedang ini berbeda dengan gua 10.000 pedang. Ini adalah tempat pembantaian. Mereka yang berkemauan lemah cenderung tersesat. Itu juga tergantung pada pemahaman masing-masing orang. Tidak semua orang yang memasuki makam pedang akan bisa berkembang. Ada yang masuk dan keluar sebagai orang bodoh. Mo Chen memberitahu Chen Ping tentang bahaya makam pedang. Aku tidak takut. Aku akan mencobanya. Chen Ping tersenyum tipis. Kelompok itu menuju ke makam pedang. Makam pedang terletak di pegunungan belakang kota pedang suci. Lembah luas ini dipenuhi dengan pedang-pedang kuno yang berdempetan. Setiap pedang memancarkan aura pedang yang samar, dan mereka berkumpul membentuk wilayah. Pedang tak terlihat. Setiap pedang melambangkan kehidupan yang hilang, jadi ada roh jahat yang kuat di bawah wilayah pedang ini. Disinilah pedang itu dikubur, kata Mo Chen sambil menunjuk sebuah prasasti batu di tengah lembah. Prasasti batu itu diukir dengan Sutra Hati Suci Pedang. Seberapa banyak yang bisa kau pahami tergantung pada keberuntunganmu. Chen Ping berjalan mendekati prasasti batu itu dan melihat prasasti itu dipenuhi dengan aksara kuno yang padat. Aksara ini tampak hidup, mengalir perlahan di atas prasasti batu dan memancarkan aura pedang yang agung. Chen Ping menatap kata-kata pada prasasti batu itu, dan merasakan aliran informasi yang deras mengalir ke dalam pikirannya, serta prinsip-prinsip pedang indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Dia tampak melihat adegan para pendekar pedang dari generasi lampau tengah berlatih pedang, sebagian memahami kehendak pedang langit dan bumi di puncak gunung, sebagian mengasah pedang mereka di lautan darah, dan sebagian lagi merasakan prinsip-prinsip ilmu pedang dan sifat manusia di pasar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Ping perlahan menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya perlahan mulai beredar sesuai dengan metode Sutra Hati Orang Suci Pedang. Aura yang menyatu dengan makam pedang perlahan terpancar dari tubuhnya. Pedang-pedang kuno di lembah itu tampak terinspirasi dan mulai mengeluarkan suara dengungan yang tajam. Mo Chen berdiri di kejauhan, memperhatikan perubahan pada Chen Ping, matanya dipenuhi keheranan. Aku tidak menyangka pemahamannya begitu tinggi. Dia benar-benar bisa beresonansi dengan niat pedang makam pedang dalam waktu sesingkat itu. Tepat saat aura Chen Ping dan niat pedang dari makam pedang berpadu sempurna, dan pedang kuno di sekitarnya
Berdengung semakin cepat, sesuatu yang aneh terjadi. Roh jahat hitam yang semula hanya beberapa helai yang berkeliaran di lembah itu tiba-tiba menjadi ganas seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka tidak lagi menyebarkan kabut, tetapi berubah menjadi aliran air hitam yang deras dengan bau busuk yang menjijikkan, berkumpul dari segala arah menuju prasasti batu tempat Chen Ping berada. Ledakan, bumi bergetar hebat, seakan-akan ada binatang raksasa yang terbangun di bawah tanah. Tanah lembah makam pedang retak dengan lempengan batu sebagai pusatnya. Dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, cakar tulang putih tiba-tiba muncul dari tanah. Apa itu? Teriak Ling Sui. Kerangka-kerangka yang berdempetan merangkak keluar dari celah-celah, api hijau seperti hantu menyala di rongga mata mereka, dan sendi-sendi mereka bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara berderak yang keras. Di tangan mereka memegang pisau panjang berkarat atau pedang kuno yang patah, yang jelas merupakan transformasi dari generasi-generasi pendeta yang meninggal di makam pedang. Kerangka-kerangka ini digerakkan oleh roh jahat dan bergerak sangat cepat. Mereka memancarkan aura kekerasan dan haus darah yang kuat, dan menyerbu Chen Ping seperti air pasang. Chen Ping, wajah Mo Chen berubah drastis, dan dia hendak menerjang maju sambil memegang pedangnya. Namun saat ia baru saja mengambil langkah pertama, sebuah penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul. Domain pedang yang awalnya tersembunyi di makam pedang tiba-tiba meletus pada saat ini, membentuk penghalang transparan yang sepenuhnya mengisolasi Chen Ping dari dunia luar. Pedang Mo Chen menebas penghalang itu, hanya menimbulkan riak samar. Kekuatan hentakannya membuat darahnya berdesir, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wilayah pedang ini telah menjadi sangat kuat. Mo Chen ngeri, lah bisa merasakan bahwa wilayah pedang itu kini beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya, seolah-olah sengaja mengusir orang luar untuk mendekat. Lebih dari 10 pengikut sekte pedang menyerang bersama-sama, dan energi pedang menebas ke arah penghalang. Tetapi semuanya terpental kembali satu per satu. Humazi melemparkan jimat dan membantingnya dengan keras. Dengan suara dentang yang keras, ia terkejut dan terlempar mundur, lengannya mati rasa. Sialan, aku tidak bisa masuk. Geram Humazi, matanya penuh kecemasan. Di dalam penghalang, Chen Ping sepenuhnya dikelilingi oleh sekelompok kerangka. Tiba-tiba dia membuka matanya. Tidak ada kepanikan di sana, yang ada hanya semangat juang yang bangkit. Makna mendalam dari Sutra Hati Suci Pedang, yang baru saja ia pahami ketika beresonansi dengan niat pedang. Mengalir deras di benaknya, lah menggenggam pedang pembunuh naga yang terselip di sampingnya dengan punggung. Tangannya, dan cahaya keemasan kembali bermekaran, membentuk kontras tajam dengan roh jahat hitam di sekitarnya. Tepat waktu. Chen Ping berteriak pelan dan bergerak maju bukannya mundur. Pedang pembunuh naga mengiris udara, meninggalkan lengkungan emas yang menyilaukan. Inilah jurus naga terbang yang ia kuasai saat bertarung melawan Zhao Jingfeng. Namun, pedang ini kini tak hanya memiliki kekuatan naga, tetapi juga mengandung niat pedang kuno dari makam pedang. Engah. Sekitar selusin kerangka yang menanggung beban serangan itu tersapu oleh cahaya pedang dan langsung berubah menjadi tulang-tulang patah di seluruh langit. Namun, lebih banyak kerangka datang menyerbu, menginjak sisa-sisa rekan mereka. Mereka tidak merasakan sakit dan tidak takut mati. Senjata di tangan mereka menebas bagian vital Chen Ping dengan suara menembus udara. Chen Ping menggunakan gerakan kaki misterius untuk bergerak di antara sekelompok kerangka. Lah tidak lagi membela diri dengan sengaja, melainkan menggunakan metode operasi, Sutra Hati Suci Pedang, secara ekstrim. Roh-roh jahat hitam yang menerkamnya langsung tertarik ke dalam tubuhnya begitu mereka mendekatinya. Dengan baik, saat roh jahat itu memasuki tubuhnya, Chen Ping merasa meridiannya seperti ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat membuat dahinya langsung berkeringat dingin.
Namun dia menahan rasa sakit dan mengarahkan energi jahat yang ganas mengalir dalam dantiannya. Yang aneh adalah bahwa di bawah koordinasi niat pedang, energi murni yang terkandung dalam roh jahat dilucuti sedikit demi sedikit dan diintegrasikan ke dalam kekuatan spiritualnya. Tingkat ke-8 negeri dongeng yang tersebar, penghalangnya mulai mengendur. Chen Ping gembira. Kerangka-kerangka ini awalnya dipelihara oleh roh-roh jahat. Setelah membunuh mereka, roh-roh jahat yang telah menghilang akan menjadi semakin kuat. Sementara Chen Ping mengayunkan pedangnya untuk membunuh kerangka yang terus berdatangan, ia secara aktif menyerap energi dari roh jahat. Gerakannya menjadi semakin cepat, dan cahaya keemasan pedang pembunuh naga dan energi hitam jahat saling bertautan di tubuhnya, membentuk gambaran aneh dan mendominasi. Di tengah pecahan tulang yang berterbangan, aura Chen Ping meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, puluhan kerangka hancur. Setiap kali dia menyerap sedikit energi jahat, kekuatan spiritualnya sedikit terkondensasi. Lambat laun, ilmu pedangnya tak lagi terbatas pada gaya tenglong. Tulisan-tulisan kuno pada prasasti batu makam. Pedang tampak hidup, berubah menjadi bayangan pedang tak kasat mata, memandu gerakannya. Kadang-kadang ia mengayunkan pedangnya dengan gerakan sederhana, tetapi pedang itu memiliki ribuan putaran dan belokan, dan dapat menembus tengkorak beberapa kerangka di saat yang bersamaan. Kadang-kadang pedangnya tiba-tiba menjadi kuat dan ganas, seperti membelah gunung dan memecahkan puncak-puncaknya, memotong tengkorak menjat beberapa bagian. Di bawah pengaruh aura membunuh dan pembunuhan, niat pedangnya menjadi lebih kental dan lebih mendominasi, dan ada tanda-tanda bahwa ia akan menembus penghalang niat pedang. Di luar penghalang, Mo Chen dan yang lainnya tercengang. Dia menyerap energi jahat untuk berkultivasi. Ling Xue menutup mulutnya karena terkejut. Bagaimana mungkin, roh jahat itu begitu jahat dan jahat sehingga bisa menyebabkan obsesi jika kau tidak hati-hati. Kilatan pencerahan melintas di mata Mo Chen, dan dia bergumam, ya, niat pedangnya secara inheren membawa kekuatan naga, yang paling maskulin dan paling kuat, yang cukup untuk menekan roh jahat. Dia juga memahami, sutra hati orang suci pedang, mungkin roh jahat dari makam pedang ini adalah kesempatan untuk terobosan. Pada saat ini, tanah bergetar lebih hebat lagi, dan sebuah kerangka raksasa setinggi 3 meter berdiri dari retakan terdalam. Kerangka ini mengenakan baju sirah compang camping dan memegang pedang raksasa berkarat. Energi jahat di sekitarnya memadat menjadi substansi, dan jelas merupakan transformasi seorang biksu yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi di masa hidupnya. Lam raung, dan pedang besar itu turun ke arah Chen Ping dengan kekuatan 10.000 pon. Chen Ping mendongak, cahaya dingin bersinar di matanya. Lam menarik napas dalam-dalam, dan roh jahat yang telah dimurnikan serta kekuatan spiritual di tubuhnya menyatu sepenuhnya. Cahaya keemasan pada pedang pembunuh naga kini diwarnai dengan lapisan garis hitam samar. Aku akan membiarkanmu menjadi batu loncatanku untuk terobosan. Chen Ping melompat, lalu dia dan pedangnya menyatu, berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan hitam, lalu menyerbu ke arah pedang kerangka raksasa itu. Ledakan, cahaya keemasan dan hitam bertabrakan dengan pedang berkarat milik kerangka raksasa itu, dan suara yang memekakkan telinga bergema di penghalang domain pedang. Cahaya keemasan pedang pembunuh naga dan energi hitam pedang berkarat bertabrakan dengan keras, mengirimkan percikan api ke seluruh langit. Chen Ping hanya merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari pedang itu, dan lengannya langsung mati rasa. Jika bukan karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba setelah energi jahat dan kekuatan spiritual di tubuhnya menyatu, ia pasti sudah terhempas oleh pedang ini. Kekuatan yang luar biasa. Chen Ping diam-diam terkejut. Meskipun kerangka raksasa ini hanya sekadar kerangka, ia masih memiliki bekas-bekas seni bela dirinya sejak masa hidupnya,
dan setiap gerakannya membawa tekanan dari puncak alam abadi duniawi. La meraung dan menekan pedang berkarat itu ke bawah. Udara hitam di pedang itu melilit seperti ular berbisa, mencoba mengikis cahaya keemasan pedang pembunuh naga. Mata Chen Ping berkilat, dan ia menginjak tengkorak kerangka itu dengan kakinya. La memanfaatkan momentum itu untuk membalikkan tubuhnya dan menghindari tekanan pedang berkarat itu. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya berputar tajam, dan pedang pembunuh naga menggambar busur yang licik, menembus langsung ke celah di antara tulang rusuk kerangka raksasa itu. Di sanalah aliran energi jahat paling lemah. Tertawa, cahaya keemasan menembus kerangka itu, mengeluarkan gumpalan udara hitam pekat. Kerangka raksasa itu meraung kesakitan, mengayunkan pedang berkaratnya sambil menerjang ke depan. Chen Ping mengetuk tanah dengan jari-jari kakinya, tubuhnya terdorong mundur seperti catkin willow, menghindari pukulan dahsyat itu. Pedang berkarat itu menghantam udara, menciptakan jurang sepanjang beberapa kaki di tanah, menyebabkan puing. Puing beterbangan di mana-mana. Kita tidak bisa bertarung langsung. Chen Ping langsung menilai situasi. Kerangka raksasa ini jauh lebih kuat daripada kerangka biasa, dan energi jahat di sekitarnya terkondensasi seperti baju besi, sehingga menyulitkan serangan biasa menjadi efektif. Tetapi ia juga menemukan bahwa pergerakan kerangka raksasa itu relatif lambat, dan setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ia akan menarik roh jahat ke dalam tubuhnya, dan api hijau hantu di rongga matanya akan berkedip-kedip terang. Itulah kelemahan dalam pengoperasian kekuatannya. Pikiran Chen Ping terpacu saat dia tidak lagi berhadapan langsung dengan kerangka raksasa itu. Sosoknya berkelebat bagai hantu yang bergerak menembus makam pedang, La menghindari kejaran pedang berkarat itu. Sambil mengayunkan pedangnya untuk membersihkan kerangka-kerangka biasa di sekitarnya. Cahaya keemasan pedang pembunuh naga terus berkedip, dan setiap kali jatuh, akan muncul serpihan tulang, dan roh. Roh jahat yang tersebar tampaknya telah menemukan rumah dan menyerbu ke dalam tubuh Chen Ping. Berdengung, saat roh jahat terus dimurnikan, aura Chen Ping menjadi semakin kuat. Penghalang tingkat 8 alam Sanxian bagaikan bendungan yang dihantam air pasang, retakannya makin banyak. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual di dantiannya tengah mengalami perubahan kualitatif, dan ada tanda samar bahwa kekuatan itu telah mencapai tingkat ke-9 dari alam abadi longgar. Mengaum, melihat tak berhasil mengenai Chen Ping, kerangka raksasa itu menjadi semakin ganas. La menancapkan pedang berkaratnya ke tanah, membentuk segel dengan tangannya, dan energi pembunuh di sekitarnya tiba-tiba meluap. Sisa-sisa kerangka yang dihancurkan oleh Chen Ping benar-benar mengembun kembali di udara hitam dan berubah menjadi puluhan prajurit kerangka yang memegang tombak tulang, menembak ke arah Chen Ping. Kebetulan sekali, mata Chen Ping berkilat. Alih-alih mundur, ia malah maju, mengerahkan gerakan sutra hati suci pedang hingga batasnya, dan menyelinap melalui celah-celah tombak tulang. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga diangkat di atas kepalanya, dan cahaya keemasan dan udara hitam di badan pedang saling terkait, mengembun menjadi cahaya pedang sepanjang sekitar 10 kaki. Pedang ini dikombinasikan dengan pemahamannya tentang niat pedang makam pedang, juga mengandung kekuatan ganas setelah memurnikan roh jahat, merusak. Cahaya pedang itu jatuh bagai kilat membelah kegelapan. Tombak tulang yang datang langsung hancur berkeping-keping, dan puluhan prajurit kerangka yang mengikutinya juga berubah menjadi abu oleh cahaya pedang. Yang lebih mengejutkan lagi, kekuatan pedang itu tidak berkurang saat menebas langsung ke arah kepala kerangka raksasa itu. Kerangka raksasa itu meraung dan mengangkat lengannya untuk menangkis. Tulang lengannya, yang diberi nutrisi oleh energi hitam, berubah menjadi hitam pekat dan menjadi sangat keras. Dentang, cahaya pedang itu menghantam tulang lengan, menimbulkan suara berdentang. Kerangka raksasa itu terguncang. Berulang kali, beberapa retakan muncul di pelindung tulang lengannya, dan Willow, the Wisp di rongga matanya berdenyut hebat.
Jelas menderita luka serius. Chen Ping menggunakan kekuatan hentakan serangan ini untuk berputar seperti gasing, dan pedang pembunuh nagadi. Tangannya berubah menjadi pusaran emas. Roh-roh jahat yang disebarkan oleh cahaya pedang itu kembali ditarik olehnya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Sepanjang lintasan yang berputar, kali ini, dia tidak lagi menyerapnya secara pasif, tetapi secara aktif membimbing roh-roh jahat itu untuk memengaruhi penghalang kultivasinya. Putus. Chen Ping mengeluarkan raungan panjang, dan suara, retak, yang tajam keluar dari tubuhnya, seperti belenggu yang. Penghalang tingkat ke-8 alam abadi tersebar akhirnya tertembus, dan kekuatan spiritual yang melonjak bercampur dengan roh jahat murni mengalir melalui tubuhnya. Tingkat kultivasinya secara mengejutkan telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi tersebar. Sekarang, mata Chen Ping tiba-tiba menjadi setajam pedang. Setelah terobosan, kendalinya atas niat pedang menjadi lebih hebat lagi. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi jahat dalam tubuh kerangka raksasa itu terganggu sesaat karena serangan sebelumnya. Tamron, kali ini, jurus Tenglong tidak lagi hanya kekuatan seekor naga, tetapi dipenuhi aura pembunuh dan roh jahat yang kejam. Dari makam pedang, cahaya keemasan di pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, dan bayangan naga hitam terbentuk dari jalinan niat. Pedang dan energi pembunuh yang berputar ke atas, menyerbu ke arah kerangka raksasa dengan momentum yang dapat merobek langit dan bumi. Kerangka raksasa itu secara naluriah merasakan bahaya dan ingin mundur, tetapi mendapati bahwa ruang di sekitarnya tampaknya terkunci oleh wilayah pedang tak terlihat. Lah hanya bisa menyaksikan hantu naga hitam itu membuka mulut besarnya dan menggigit kepalanya. Engah, bayangan naga hitam menembus tengkorak kerangka raksasa dan melahap api hantu hijau tua yang menyala di dalamnya. Tanpa dukungan api Will-O, The Wisp, gerakan kerangka raksasa itu tiba-tiba terhenti, lalu hancur berkeping-keping dengan suara berderak, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang yang berserakan, yang tertiup angin dari makam pedang. Dengan hancurnya kerangka raksasa itu, kerangka-kerangka yang tersisa di sekitarnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi bubuk tulang seperti boneka yang telah kehilangan kekuatannya. Roh jahat hitam yang ganas itu perlahan mereda dan tidak lagi menyerang secara aktif. Sebaliknya, ia perlahan-lahan berdiam di sekitar Chen Ping seperti aliran air yang tenang, diserap dan dimurnikan sedikit demi sedikit. Di luar penghalang domain pedang, Mo Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Chen Ping berhasil melewati situasi putus asa, dan bagaimana ia menggunakan kultivasi tingkat 9 di alam abadi lepas untuk membunuh kerangka raksasa yang setara dengan puncak tingkat 7 alam abadi bumi, lah juga memurnikan tubuhnya dengan roh jahat, mengubah bahaya makam pedang menjadi peluang besar. Anak ini, Humazi membuka mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama.